Apa kabar, bapak-bapak, om, mas, atau abang-abang yang sedang santai sambil mencari informasi seputar kesehatan pria? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Di usia yang sudah matang, seringkali muncul berbagai pertanyaan yang dulu mungkin dianggap tabu. Salah satunya adalah soal ukuran penis. Topik yang seringkali bikin penasaran, bahkan jadi bahan diskusi di grup WhatsApp para pria. Tapi tenang, kali ini kita akan membahasnya dengan kepala dingin dan hati yang tenang, bukan untuk gaya-gayaan, tapi demi pemahaman kesehatan yang lebih baik. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ya, gratis, tapi manfaatnya bisa sangat berarti. Banyak pria, terutama setelah usia 50 tahun, merasa kondisi tubuh tak seprima dulu. Bangun tidur terasa seperti habis bergulat, leher kaku, pinggang nyeri, dan langkah terasa berat. Ditambah lagi rasa mudah lelah dan performa tubuh yang menurun. Namun, dari sekian keluhan, topik soal ukuran seringkali muncul diam-diam. Perasaan bahwa, punyaku kok kecil ya, biasanya bukan berangkat dari data medis, tapi dari membandingkan diri dengan konten di internet atau film dewasa. Ini menimbulkan rasa tidak percaya diri yang sebenarnya tidak berdasar secara ilmiah. Padahal menurut berbagai penelitian yang sahih, ukuran penis pria dewasa saat ereksi secara global rata-rata berada di angka 12 hingga 13 cm. Saat tidak ereksi, panjangnya berkisar antara 7 hingga 9 cm. Sementara untuk lingkar atau ketebalan saat ereksi, rata-rata adalah 11 hingga 12 cm. Jadi, jika Anda termasuk dalam kisaran ini, artinya Anda normal. Masalahnya, standar yang dibangun oleh media dan industri hiburan seringkali melampaui kenyataan. Sama seperti melihat mobil sport setiap hari di media sosial lalu merasa motor kita tidak layak. Padahal motor itulah yang setia, irit, dan multifungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakpuasan terhadap ukuran seringkali bukan disebabkan oleh kondisi fisik yang nyata, melainkan akibat dari pola pikir dan gaya hidup yang kurang sehat. Begadang, konsumsi makanan tinggi lemak dan kolesterol, kurang olahraga, merokok, dan konsumsi alkohol merupakan faktor utama yang menghambat aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area vital. Alhasil, bukan ukuran penis yang bermasalah, tetapi fungsinya yang terganggu. Maka, kunci dari performa bukan terletak pada besarnya, tetapi pada kondisi pembuluh darah dan hormon yang mendukung kerja organ tersebut. Sebelum merasa kurang percaya diri, ada baiknya mengetahui cara mengukur secara benar. Gunakan penggaris lurus atau meteran fleksibel saat penis dalam kondisi ereksi maksimal. Letakkan di bagian atas batang, mulai dari pangkal dekat perut, tekan sedikit jika ada lemak perut, hingga ke ujung kepala. Untuk ketebalan, lingkarkan pita ukur di tengah batang dan ukur panjang lingkarannya. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa ukuran Anda sesuai dengan standar medis, bukan persepsi semata. Pada akhirnya, kepercayaan diri tidak datang dari angka semata, melainkan dari pengetahuan yang benar dan gaya hidup yang mendukung kesehatan. Ingat, tubuh kita adalah aset jangka panjang. Merawatnya dengan benar jauh lebih penting daripada membandingkannya dengan standar yang tidak realistis. Salah satu pertanyaan paling umum yang sering muncul di benak para pria, terutama di usia lanjut, adalah bagaimana cara mengetahui apakah ukuran penis mereka tergolong normal. Untuk menjawab itu secara objektif, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui cara mengukur dengan benar. Banyak yang masih asal-asalan atau malu melakukannya, padahal pengukuran yang akurat bisa memberi ketenangan pikiran. Dalam dunia medis, standar pengukuran penis dilakukan saat ereksi maksimal. Ukurlah panjang dari pangkal atas, tepat di bagian perut bawah, hingga ke ujung kepala penis, menggunakan penggaris atau meteran fleksibel. Jika perut Anda buncit, tekan sedikit bagian lemak agar hasilnya lebih presisi. Penting, jangan ukur dari bawah atau samping karena hasilnya tidak akurat. Untuk mengukur lingkar atau ketebalan, gunakan pita ukur atau benang. Lingkarkan pada bagian tengah batang saat ereksi, tandai panjangnya, lalu ukur benang tersebut menggunakan penggaris. Cara ini sederhana namun sangat membantu untuk memahami kondisi diri secara objektif. Kuncinya adalah kejujuran pada diri sendiri, dan tidak terlalu sering membandingkan diri dengan standar yang ditampilkan media. Ingat, ukuran hanyalah angka. Fungsi dan kesehatan jauh lebih penting dan berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jika ingin meningkatkan performa seksual secara alami, langkah pertama adalah menjaga sirkulasi darah. Salah satu cara termudah adalah dengan minum air hangat setiap pagi.
Air hangat membantu memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area vital. Tambahkan aktivitas ringan seperti jalan pagi selama 15-30 menit. Tidak hanya membantu aliran darah, tapi juga meningkatkan stamina, bentuk tubuh, dan kesehatan jantung. Hindari makanan berlemak tinggi seperti gorengan, jeroan, dan fast food. Jenis makanan ini bisa menyumbat pembuluh darah, sehingga aliran ke area penting menjadi terganggu. Selain itu, berhenti merokok sangat disarankan karena rokok menyebabkan pembuluh darah menyempit. Ini bukan sekadar nasihat kosong, tapi fakta medis yang telah terbukti. Tidur cukup juga memainkan peran penting. Kurang tidur bisa menurunkan kadar hormon testosteron yang berperan besar dalam gairah dan fungsi seksual. Jangan lupakan manajemen stres. Banyak pria merasa performanya menurun hanya karena pikirannya tidak tenang. Luangkan waktu untuk relaksasi. Apakah itu mendengarkan musik, menyeruput kopi, atau bermain dengan cucu? Salah satu contoh nyata adalah Pak Slamet, pria berusia 50-an yang merasa performanya menurun. Ia malu ke dokter. Tapi setelah mendapat saran dari temannya, ia mulai rutin jalan kaki dan mengurangi gorengan. Beberapa minggu kemudian, ia merasakan perubahan nyata. Bahkan istrinya pun mengakui ada perbedaan yang positif. Cerita ini menjadi bukti bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Yang penting adalah konsistensi dan kesadaran bahwa tubuh kita adalah investasi jangka panjang, bukan sekadar tampilan luar semata. Menutup pembahasan ini, ingatlah bahwa tidak perlu terburu-buru mengejar hasil. Mulailah dari kebiasaan sederhana yang sehat. Jangan mudah tergiur iklan obat kuat atau alat pembesar yang belum tentu aman. Lebih baik membangun fondasi tubuh yang sehat melalui gaya hidup yang benar. Terima kasih telah menyimak. Dan jangan lupa bagikan informasi ini kepada teman atau saudara yang membutuhkannya. Sampai jumpa di topik menarik berikutnya.